Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala itu pernah ditanya, ya, hal tajuzu الصلاة خلف إمام وقع في بعض الشركيات wa in kana jahilan bi hukmi wa ma waqa'a fihi. Apakah boleh sholat di belakang imam yang terjatuh ke dalam beberapa kesyirikan, ya, walaupun dia mungkin tidak tahu hukum, ya, ya, kesyirikan yang dia terjatuh padanya. Maka beliau katakan la tajuzu as-shalah khalfa imam khalfa man yata'ata ba'd asy-syirkiyat بعد التأكيد من ذلك لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء شرك وليس بشرك، فإذا علم أن هذا الإمام يتعاطى بعض الأعمال الشركية لم تجز الصلاة خلفه atau dia memohon minta berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan selainnya daripada manusia. Bahkan kalau dia meminta dan berdoa, ya, memohon hajatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Nabi yang lainnya, maka ini tidak boleh sholat di belakangnya. Ini kafir dan tidak boleh sholat di belakangnya. Kami para aswaja mereaksi mereka seperti ini karena mereka yang melakukan duluan. Itu yang pertama perlu diingat. Jangan sampai dihilangkan sejarah ini. Mereka yang duluan menyerang amaliyah kami, mereka yang duluan menyalahkan kami, mereka yang duluan mensyirikkan kami. Maka ketika kami tampil, kalian harap tenang. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat aswaja dan seluruh subscriber A'afandi Channel, juga seluruh penonton dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Yang kita dengar di cuplikan itu adalah cuplikan video dari salah seorang ustadz dari golongan mereka, yaitu namanya Ustadz Hilal Abu Naufal. Ceritanya begini, beliau itu membahas tentang masalah orang yang bermakmum di belakang orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam pandangan mereka. Apa maksud jatuh dalam kesyirikan dalam pandangan mereka? Itu adalah tawassul, terasul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya orang yang bermakmum di belakang orang yang mengerjakan atau terjatuh dalam sebagian kesyirikan? Ustadz ini membawakan fatwanya Imam Ibnu Baz. Dan setelah saya ikuti bacaan-bacaan yang dibaca oleh beliau itu, ternyata banyak salahnya. Mungkin orang-orang Wahabi beranggapan bahwa YouTuber aswaja ini sukanya adalah adu domba, sukanya adalah fitnah, sukanya mengorek-ngorek kesalahan ustadz-ustadz mereka. Ya, kalau memang dipandang sebelah mata seperti itu. Tapi gunakan kedua mata kita dan kita menoleh ke belakang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kan seharusnya seperti itu. Kenapa sekarang kok rame YouTuber aswaja tampil untuk mengkanter mereka, tampil untuk membongkar kedustaan mereka, tampil untuk mengoreksi kesalahan mereka? Itu bukan tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena mereka itu yang mulai duluan. Mereka selalu menyalahkan amaliyah kami, bahkan kadang-kadang berbohong atas nama imam-imam, ulama-ulama aswaja, kiai-kiai aswaja untuk melegalkan tuduhan mereka terhadap aswaja. Jadi jangan hanya dilihat asapnya, tentunya ada asap, ada apinya pula, seperti itu. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi aswaja yang mengoreksi saja, tapi lihatlah kenapa aswaja sampai melakukan seperti itu. Sebagaimana yang akan saya lakukan saat ini, saya akan mengoreksi, mengomentari salah seorang ustadz Wahabi yang bernama Ustadz
Hilal Abu Naufal itu ketika membahas tentang masalah bermakmum di belakang orang yang terjatuh ke sebagian kesyirikan. Maksudnya adalah orang yang bertawasul. Saya ikuti kajiannya, saya ikuti terus, dia membawakan fatwanya Imam Ibnu Baz, ulama mereka sendiri. Ternyata mereka itu membaca kitab ulamanya sendiri banyak salahnya. Baik, mari kita langsung buka fatwanya Imam Ibnu Baz. Sahabat-sahabat Aswaja, ini adalah tulisan yang ada di kontennya Ustadz Hilal. Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Baz. Beliau mungkin menulis kembali di dalam tulisan ini. Tulisannya bagus ini ya. Kalau kita lihat di link aslinya, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk aslinya fatwanya Imam Ibnu Baz di link fatwa beliau. Kita kembali lagi ke tulisan Ustadz Hilal. Apa kesalahan Ustadz Hilal itu? Kesalahan pertama, Ustadz Hilal itu membaca lafadz waqi'in itu adalah isim fa'il, tapi Ustadz Hilal membaca waqa'a. Ustadz, waqi'in itu adalah menjadi sifat dari imamin. Imamin ini Ustadz majrur, dijarkan karena menjadi mudhof ilaih. Sedangkan waqi'in yang menjadi sifat dari imamin, maka tentunya juga harus dibaca jar Ustadz. Kalau dibaca waqa'a itu ada alifnya Ustadz. Ada alif setelah fa fi'il, setelah waw itu ada alifnya, itu adalah isim fa'il, bukan fi'il madhi. Atau mungkin maksud Anda nasab, tapi kalau nasab kenapa kok tidak tanwin? Ya gitu. Jadi yang betul adalah waqi'in menjadi sifat dari imamin, bukan fi'il madhi. Ingat ya Ustadz. Nah, kalau waqa'a Ustadz, yang di bawah itu betul bacaannya waqa'a itu. Kan ada itu. Kalau yang di atas itu namanya waqi'in, waqi'un, waqi'an. Tapi yang di bawah itu bihukmi ma waqa'a. Betul itu Ustadz, waqa'a. Jadi bukan waqa'a ya Ustadz, waqi'in yang betul. Jadi kalau dibaca hal tajusus sholatu khalfa imamin waqi'in fi ba'di syirkiyat wa in kana jahilan bihukmi ma waqa'a fi. Jawaban Ibnu Baz, al-jawab la tajusus sholatu khalfa man yata'atah ba'da syirkiyat ba'da ta'akkudi min dzalika. Ustadz ini membaca ba'da ta'kidi. Kalau takkidi Ustadz itu setelahnya akab ada ya-nya, dari fi'il madhi akkada yu'akkidu takkidan. Tapi ini bukan dari akkada, fi'il madhinya bukan akkada Ustadz, tapi ta'akkada ya ta'akkadu ta'akkudan. Maka bacaannya ini adalah ba'dat ta'akkudi Ustadz, bukan ba'dat ta'kid. Ingat perbedaannya Ustadz. Kalau ta'kid itu fi'il madinya adalah akkada ikut wazan fa'ala, tetapi ini ikut wazan tafa'ala, ta'akkada ya ta'akkadu ta'akkudan. Bacaannya ba'dat ta'akkudi. Selanjutnya Ustadz membaca lam tujis as-sholah khalfahu, bukan lam tujis Ustadz. Ini fi'il madinya jaza ya juzu, lam tajus as-sholatu. Kenapa? Tajus ini kan muannas, maka as-sholatu juga muannas. As-sholatu menjadi fa'ilnya dari tajus. Nah, kalau sekarang Anda wazankan af'ala menjadi ajaza yujizu, berarti Anda membaca lam tujis. Kalau lam tujis itu kan sudah muta'addi, maka maknanya lain Ustadz. Maknanya lam tujis tidak memperbolehkan kamu as-sholata terhadap sholat. Atau kalau as-sholatu ini dijadikan fa'ilnya lam tujis, maka tidak memperbolehkan as-sholatu sholat khalfahu. Kan repot maknanya Ustadz. Jadi salah kalau dibaca lam tujis as-sholah. Yang betul lam tajus as-sholatu. Begitu ya Ustadz. Nah, begitulah teman-teman Aswaja, kapasitas dari ustadz-ustadz mereka yang sukanya tampil, sukanya garang menyalahkan amaliyah orang lain, tapi ternyata pemahaman mereka di bidang ilmu dasar, ilmu alat ini ilmu dasar untuk memahami Al-Quran dan hadis.
tetapi mereka itu ternyata ya seperti inilah kapasitasnya. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.